Oke guys, kembali lagi dengan Red Channel. Yuk kita lanjutkan alur cerita The Last Cultivator. Kita mungkin mentokin dulu ya sampai akhir chapternya. Jadi kedepannya palingan kita akan nunggu updatean chapter berikutnya untuk update lagi. Namun sebelumnya, seperti biasa yang ingin masuk surga, klik link Saweria yang ada di deskripsi guys. Oke, setelah Tianjun berhasil membantai 3 elit Rank S dari 3 keluarga besar yang ada di kota Vero, kini terlihat anak buah Dewa Iblis pun yang datang ke tempat kejadian pembantaian itu. Karena dia merasakan adanya energi spiritual kultivator. Tante Iblis Hijau pun menanyakan perihal keberadaan kultivator pada Jenny. Dan Jenny yang tidak tahu dan tidak mengerti apa itu kultivator pun menjawab bahwa dirinya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Hei, berhentilah bicara omong kosong, cepat bantu aku melepaskan ikatan ini. Putraku sudah hampir mati, ucap Jenny pada tante iblis hijau itu. Namun si tante malah mengangkat Jenny dengan energi sihirnya dan berkata, ada jejak energi spiritual kultivator di tubuhmu. Dan penampilanmu seperti ini pasti ulah kultivator itu. Di mana dia? Tanya si tante hijau lagi. Apa pria itu yang kau bicarakan sebagai kultivator? Apa yang ingin kau lakukan padanya? Dia sangat kuat. Si tante pun dengan tatapan tajamnya pun berkata, aku ingin mengambil nyawanya. Dan dengan kesal serta panik Jenny pun memberitahu bahwa Tianjun pergi ke arah timur. Dan si tante hijau bisa menangkapnya jika pergi sekarang. Si tante pun melepaskan Jenny lalu berkata, timur ya. Kultivator itu tidak menghilangkan jejak rupanya. Lalu dia pun hendak pergi dan terdengar si Jenny berkata, hei tunggu, setidaknya sebelum kau pergi, tolong lepaskan ikatanku. Mengapa aku bertemu dengan wanita jalang yang sangat kasar ini? Ujar si tante iblis hijau. Si tante pun langsung mengeluarkan jurus Chibaku Tensei milik Pain ya. Dan bola batu raksasa pun muncul di atas Jenny dan yang lainnya. Dia pun berkeringat dingin melihat bongkahan batu yang besar yang hendak menimpanya. Dan jebret, maafkan aku karena telah membunuh kalian semua, ucap tante iblis hijau. Dia pun bergumam, nampaknya kultivator itu memberi sedikit belas kasihan pada mereka. Sayangnya dia tidak menjadi lawanku, ucapnya, yang sambil pergi meninggalkan tempat itu. Lalu kemudian di malam harinya terlihat Tianjun dan Baiking pun sedang berjalan. Baiking pun berkata, hei kau telah menatapnya sepanjang perjalanan. Hehe, ini adalah jumlah batu spiritual yang sangat banyak. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku pasti akan kembali ke kota Vero untuk mengambilnya. Jawab Tianjun yang sambil melihat surat hutang yang ditandatangani oleh Jenny. Melihat tingkah Tianjun yang begitu serakah akan uang, Baiking pun bergumam, energi spiritual di dunia ini telah terkontaminasi oleh energi iblis, dan harusnya itu tidak bisa digunakan oleh Tianjun. Dan hanya energi spiritual yang ada di dalam batu roh spiritual lah yang masih berguna baginya. Tidak heran dia begitu tamak akan uang. Karena energi spiritual adalah garis hidupnya, gumam Baiking. Lalu Tianjun pun berkata, baiklah, kau pasti kelelahan ya, karena telah berjalan begitu lama. Apa kau ingin berhenti untuk beristirahat atau mencari tempat untuk tidur? Tanya Tianjun yang jelas membuat Baiking salting. Mencari tempat tidur? Denganku? Namun Tianjun pun melanjutkan kata-katanya. Aku membutuhkan kemampuan sensorikmu untuk menemukan harta tersembunyi sekte Pantian. Jadi aku tidak boleh membuatmu kelelahan, ujar Tianjun. Jadi begitu ya, gumam Baiking yang padahal ya, si Baiking udah mulai sedikit anget rahimnya guys. Lalu Tianjun pun membuka portal menuju dunia cermin miliknya dan berkata, bagian dalam cermin mileniumku cukup besar dan nyaman. Kamu mungkin belum pernah melihatnya, tapi kita akan bermalam di dalamnya, ucap Tianjun pada Baiking. Lalu singkat cerita mereka pun masuk ke dunia cermin. Selama di dalam, si Baiking tak bisa tidur dan terus-terusan memperhatikan Tianjun yang sedang bermeditasi. Dia merasa ada yang salah dengan dirinya karena telah salah paham dengan kata-kata Tianjun tentang tempat tidur tadi. Pikiranku berantakan, tak bisa tidur sama sekali.
Lalu dia pun melihat ke arah Tianjun lagi. Dan dia berkata, dia pun berpikiran sangat sederhana. Dan dia tidak peduli tentang apapun kecuali uang. Lalu ketika dia sedang di kamar Catherine, tadi malam, apakah dia bersikap tenang seperti ini? Ya Tuhan, kenapa aku terus memikirkan hal ini? Dia pun beranjak dari duduknya. Aku tak bisa terus tinggal di sini. Jika aku terus tinggal di sini, aku akan membayangkan sesuatu. Dan lagi pula aku tidak bisa tidur. Aku akan keluar dan mencari udara segar, ucap Baiking yang beranjak keluar. Lalu dia pun keluar dari dunia cermin. Tenang, aku harus tenang. Akulah yang mendorong Catherine agar bersama Tianjun. Aku tidak boleh cemburu. Aku hanya butuh energi spiritual Tianjun untuk bertahan hidup. Namun di tengah-tengah gumaman Baiking, tiba-tiba saja ada serangan berupa bola batu yang sangat besar yang hendak menimpanya. Namun refleks Baiking cukup bagus sehingga dia bisa berhasil menghindarinya. Siapa di sana? Berani sekali menyerangku. Apa itu bajingan yang gigih dari kota Pero? Ucap Baiking. Namun ternyata bola batu raksasa itu telah berubah menjadi monster batu dan tak henti-hentinya menyerang Baiking. Sialan, aku hanya ingin berjalan-jalan, kenapa ada yang seperti ini? Ya, terlihat monster batu pun terus menyerangnya. Lalu Baiking pun mengeluarkan api rubah miliknya dan mampu menghancurkan monster batu itu. Dia pun terlihat sedikit kelelahan. Hei, janganlah bersembunyi, tunjukkan di mana dirimu, teriak Baiking. Apa kau memanggilku? Ucap seseorang yang tiba-tiba muncul di belakang Baiking. Ya, itu adalah Tante Iblis Hijau. Baiking pun langsung melompat menghindari si Tante Hijau itu. Sialan, kapan dia ada di belakangku? Aku tak merasakan kehadirannya. Gumam Baiking di dalam hati. Lalu Tante Iblis pun berkata bahwa dirinya telah menelusuri jejak spiritual kultivator dan kehilangan jejak di sini. Aku menunggu sebentar dan aku melihatmu keluar dari balik udara yang tipis. Kau memiliki energi spiritual yang jumlahnya besar. Apa kau kultivator yang ada di lembah hantu tempo hari? Tanya Tante Iblis Hijau itu. Baiking yang mendengar itu pun mengerti bahwa orang yang dimaksud adalah Tianjun. Dia tak pernah bertemu dengan Tianjun dan mengira bahwa aku orang yang dia cari. Baiklah, mari kita mainkan kesalahpahamannya. Siapa kau dan apa yang kau inginkan sampai mengikutiku ke sini? Dan jika kau tahu tentang kultivator, seharusnya kau tahu kekuatanku. Hei, ternyata kamu ya. Aku menemukan orang yang tepat. Aku di sini atas perintah Dewa Iblis untuk mengambil nyawamu. Dengar jalang, kultivator sepertimu akan mati malam ini, ucapnya. Lalu dia pun menembakkan bola cahaya sihir dari tongkatnya yang membuat Baiking terpental jauh dan menghantam tebing. Lalu terlihat bekas serangan itu pun yang sungguh sangat kuat. Dia kuat, jauh lebih kuat dariku. Jauh lebih kuat dari orang-orang di kota Pero. Aku bukan lawannya. Dalam pertarungan langsung, Tante Iblis Hijau pun mendekati dan berkata, kau bahkan tak bisa menahan pukulanku. Ternyata kau lebih lemah dari apa yang kubayangkan. Mungkin karena kau banyak mengeluarkan energimu ya saat melawan orang-orang itu. Ya, yang dimaksud adalah Jenny dan kawan-kawannya, guys. Dan betapa malangnya dirimu bertemu dengan diriku di saat yang seperti ini. Lalu dia pun menyerang Baiking lagi. Dan 3 batu runcing pun dilesatkan ke arah Baiking. Namun Baiking berhasil menghindarinya dengan melompat ke atas dan berkata, apa kau ingin mengambil nyawaku hanya dengan beberapa batu? Terlalu meremehkanku kau, ucap Baiking. Namun ternyata energi iblis telah menyelimuti tubuhnya. Ini energi iblis. Kapan dia melakukannya? Gumam Baiking yang sangat panik. Lalu dia pun terjatuh dan tak berdaya. Dia pun terbatuk-batuk kesakitan. Tangan kiriku dapat mengontrol apapun yang ku mau. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Dewa Iblis padaku. Kau takkan bisa lari dari telapak tanganku, ucap si Tante Iblis Hijau. Lalu dia pun mengontrol batu-batu yang ada di sekitarnya dan berkata, selain ini adalah tugas dari Dewa Iblis. Kau juga telah membunuh penjaga kesayanganku yaitu Gargoyle.
di lembah hantu. Jadi aku akan mengakhiri hidupmu untuk alasan formal dan pribadi. Matilah kau di tangan iblis, karena ini adalah nasib yang tak bisa dihindari oleh para kultivator, ucapnya. Dan ya, terlihat sebuah batu besar yang runcing pada ujungnya pun siap menghantam Viking. Hei, tunggu, aku punya sesuatu hal yang ingin kutanyakan padamu, ucap Viking. Apa? Hei, sudah terlambat jika kau ingin memohon untuk hidupmu, jawab si tante iblis. Iya, dewa iblis yang kau sebutkan tadi, bukankah dia sudah mati dalam perang besar? Kenapa dia bisa kembali? Tanya Viking yang langsung dijawab. Hei, kau percaya dengan ramalan lucu itu ya? Bahwa dewa iblis akan mati di tangan kultivator. Namun, sayang sekali dewa iblis telah lahir kembali. Dan selama kita bisa menemukan item iblis yang tercemar, dewa iblis akan kembali ke puncaknya dan menguasai 3 alam. Oh, jadi begitu ya. Terima kasih atas informasinya. Setidaknya sekarang aku tahu siapa musuh Tianjun. Hei, apa maksudmu dan siapa Jung Tianjun? Tanya si tante iblis. Viking pun tersenyum. Dia pun berkata, aku mungkin bukan lawan yang pantas untukmu, tapi aku tak akan kalah darimu, karena aku cukup berpengalaman dalam menghadapi wanita. Lalu Viking pun mengeluarkan skill pesonanya yang terlihat asap-asap ilusi pun mulai berkumpul di sekitaran tante iblis. Apa ini? Hei, apa yang sedang kau mainkan? Tante iblis pun kemudian terperangkap oleh ilusi yang dikeluarkan oleh si Viking. Ya, kini dia tertangkap di dalam ilusi. Dan di dalam ilusi tersebut, dia menemui dewa iblis. Di sana dia berkata bahwa dia sangat puas bila bisa terus melayani dewa iblis. Dewa iblis pun mendekat dan memeluk tante iblis itu. Ya, tentu dia sangat sagne, guys. Dan ya, kemungkinan di dalam ilusi tersebut terjadi percocok tanaman, guys. Lalu kembali ke situasi yang sebenarnya. Terlihat tante iblis yang terdiam dan merintih keenakan dan berkata, ini memang apa yang aku inginkan, tapi bukankah ini terlalu cepat? Aku butuh waktu untuk mempersiapkan ini. Hei, tunggu. Hei, jangan sentuh itu. Kau jangan menyentuhnya, ucap si tante, guys ya. Waduh, bahaya ini. Memalukan jika kita melakukannya di istana iblis. Setidaknya kita harus pergi ke kamar, ucap si tante iblis itu. Di dalam ilusinya, Viking yang melihat itu pun tak menyangka sekarang iblis bisa dimabuk cinta, katanya. Tapi ini memang kekuatan teknikku yang hebat, ucap si Viking lagi. Lalu saat si tante iblis itu terkena ilusi yang sangat kuat, si Viking pun akan menghabisinya. Dan ya, Viking pun menyerang si tante, lalu seret. Lalu terlihat cairan merah yang muncrat, guys. Ya, harusnya kan cairan putih, guys ya, yang muncrat dari si tante. Namun ternyata cairan merah itu berasal dari Viking yang telah tertusuk tombak milik si tante iblis. Hei, tunggu, bagaimana kau bisa membebaskan diri dari ilusiku? Ucap Viking yang kesakitan. Rasa sakit. Cara termudah keluar dari ilusi adalah rasa sakit, ucap tante iblis yang ternyata telah menancapkan batu di perutnya sehingga dia bisa bebas dari ilusi tersebut. Lalu tante iblis pun menarik tombaknya dari perut Viking yang terlihat Viking yang begitu sangat kesakitan. Ilusi barusan memang sangat memukau. Bahkan aku sendiri hampir tidak mau untuk bangun. Tapi kau meremehkan keagunganku pada dewa iblis. Dia adalah orang yang akan menguasai 3 alam. Dan dia adalah seseorang yang hanya bisa aku kagumi dalam kehidupanku. Aku tak mungkin membiarkan dia ternoda oleh orang lain, ucap tante iblis itu yang sambil menyerang Viking dengan batu besar yang runcing. Viking pun terdiam seolah telah pasrah. Dia sudah tertidur lama dan punya kesempatan untuk hidup, tapi mengapa harus mati di sini? Aku tidak ingin mati. Dia pun berteriak, selamatkan aku Tianjun. Dan ya, Tianjun pun langsung muncul dan menebas batu besar itu dengan tangannya. Batu itu pun jatuh terpotong menjadi 2. Mereka pun saling berhadapan. Tianjun pun melirik ke Viking dan berkata, berjalan-jalan sendiri di tengah malam itu berbahaya. Ingat untuk bilang padaku lain kali, ucap Tianjun yang sedikit memarahi Viking. Viking pun terharu dengan apa yang diucapkan Tianjun. Lalu dia pun menangis dan berkata, Tianjun idiot, Tianjun bodoh. Tidak bisakah kau datang lebih cepat? Berhentilah menangis, aku sudah ada di sini, ucap Tianjun.
Dan ya, Baiking pun masih terus-terusan menangis. Lalu si Tante Iblis pun yang melihat Tianjun pun terkejut. Ini mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei, apa yang kau lihat? Tanya Tianjun. Dan ya, yang ternyata si Tante Iblis merasa bahwa Tianjun terlihat mirip dengan Dewa Iblis. Kenapa terlihat sama? Bagaimana mungkin ini? Dewa Iblis memiliki garis keturunan bangsawan yang terhormat. Bagaimana mungkin ada orang yang mirip dengan Dewa Iblis? Ini pasti hanya ilusi, gumam Tante Iblis itu. Lalu dia pun mengingat Jenny yang terikat dan berkata, "Ya, aku juga heran kenapa kultivator yang kucari ternyata wanita. Ya, tapi sekarang aku mengerti bahwa itu adalah pekerjaanmu. Kamu memancarkan energi spiritual yang sangat banyak. Kamu adalah kultivator yang sedang kucari," ucap Tante Iblis itu sambil mengeluarkan kekuatan mentalnya. "Oh, kekuatan sihir untuk mengontrol ya," ucap Tianjun dengan santai. "Hei, ini tak sesederhana untuk menarik batu saja. Kamu akan menyesali kata-katamu," ucap Tante Iblis. Lalu dia pun menyerang Tianjun dengan kumpulan batu yang dilapisi energi dan terlihat serangan itu pun mengenai Tianjun. Batu dan potongan kerikil itu akan mencabik-cabik kulitmu seperti pisau cukur. Tak ada tempat untuk kau menghindar. Kamu akan hancur dalam sekejap dengan serangan ini. Bahkan tak ada waktu untuk memohon belas kasihan, ucap si Tante Iblis yang merasa akan menang. Dan setelah debu-debu menghilang, dia pun sempat berkata lagi, akhirnya berakhir. Mungkin tak ada tulang-tulang yang tersisa, ucapnya. Namun apa yang terjadi? Ternyata Tianjun dan Baiking masih baik-baik saja. Dan malah si Tianjun dengan santai bertanya pada si Tante Iblis, "Hei, kau bilang kau tadi bertemu dengan Jenny. Bagaimana kabar dia? Apa dia pulang dengan selamat?" tanya Tianjun. Dan ya, terlihat Tante Iblis pun melongo dengan apa yang dia lihat dan dengar dari Tianjun. Dan sambil menembakkan sedikit energi spiritual, Tianjun pun berkata, "Hei, aku bertanya padamu, kenapa kau tak menjawab?" Lalu serangan itu pun terlihat menembus perut Tante Iblis sampai dia terpental sangat jauh. Sialan, serangan biasanya saja bisa membuatku seperti ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah ini kekuatan seorang kultivator? Ucap si Tante Iblis itu. Tianjun pun mendekat dan berkata lagi, "Aku akan bertanya sekali lagi, apa yang terjadi pada Jenny dan keluarga Onassis? Kenapa? Hei, kenapa kau peduli pada mereka? Bukankah kalian musuh?" tanya Tante Iblis. "Aku sudah membunuh mereka semua, termasuk si Jalang itu," ucap Tante Iblis lagi. Ya, tentu saja membuat Tianjun sangat murka karena sumber uang miliknya sudah dibunuh oleh Tante Iblis. Dia pun terlihat mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi dengannya? Mengapa auranya berubah menjadi kuat? Ini adalah energi membunuh yang sangat kuat. Apa aku mengucapkan sesuatu yang salah? Dan dengan tatapan tajam, Tianjun pun berkata, "Siapa yang kamu katakan tadi? Siapa yang telah kau bunuh?" ucap Tianjun yang marah pada si Tante Iblis. Ya, dari Tianjun kita bisa belajar guys, bahwa sesuatu yang menyangkut tentang uang itu adalah hal yang sangat sensitif. Jadi, adakah 100? Oke guys, video ini pun berakhir dan doakan saja semoga chapternya cepat update ya, biar kita bisa gas lagi. Selanjutnya kita akan lanjutkan alur cerita Tuan Seribu Wajah guys. Dan ya, yuk sampai bertemu di lain kesempatan.